Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang sedimen di lautan. Nah, mulai dari jenis-jenis sedimennya apa saja, pengertiannya seperti apa, sampai kepada susunan-susunan sedimen itu sendiri di lautan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja materi tentang jenis sedimen di lautan. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian dulu. Nah, untuk pengertian sendiri, memang sedimen ini adalah bahan utama pembentuk morfologi atau topografi dan batimetri. Nah, sedimen ini berasal dari fragmentasi atau pemecahan batuan. Pemecahan tersebut terjadi karena pelapukan atau weathering yang dapat berlangsung secara fisik, kimiawi, ataupun biologis. Nah, jadi seperti yang telah dituliskan bahwa morfologi pantai, dasar laut, nah itu umumnya dibentuk oleh sedimen. Oleh sedimen-sedimen baik itu yang berasal dari daratan atau mungkin sedimen-sedimen dari tengah lautan yang terbawa melalui ombak. Nah, kemudian sedimen-sedimen ini juga berasal dari batu-batuan yang mengalami pemecahan atau weathering, pelapukan. Dan ini prosesnya bisa terjadi melalui proses fisika, kimia, dan biologis ya. Nah, artinya ada proses pelapukan yang terjadi secara kimiawi, ada reaksi kimia yang berlangsung, atau mungkin pelapukan yang terjadi secara biologis. Ya, kita melihat bahwa ada cangkang-cangkang hewan. Nah, itu juga proses pembentukannya dan penghancuran itu terjadi secara biologis ataupun proses fisika ya. Nah, ini mungkin hantaman dari gelombang atau sebagainya. Nah, sehingga terjadilah pemecahan atau pelapukan itu tadi. Nah, ini kira-kira bagaimana mekanisme sehingga sedimen itu mengendap di lautan. Nah, jadi dasarnya sebenarnya sedimen itu untuk wilayah pesisir itu umumnya sebagian besar didatangkan dari daratan. Nah, bagaimana prosesnya? Itu melalui proses hidrologi ya, atau terbawa melalui air. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air dari hulu mengalir ke hilir dan berakhir di lautan. Nah, ketika air ini mengalir, maka yang mengalir atau menuju ke lautan itu bukan hanya airnya saja, melainkan terdapat unsur-unsur lain. Salah satunya adalah sedimen. Sehingga sedimen tadi yang berada di hutan atau gunung atau perbukitan terbawa oleh aliran sungai sehingga dia bisa menuju atau tiba di lautan, sehingga terbentuklah sedimen-sedimen di daerah pesisir atau daerah dasar ya. Nah, dalam bahasa istilahnya tadi batimetri atau topografi lautan. Jadi dasar lautan atau perairan pantai. Nah, ini adalah jenis-jenis partikel sedimen berdasarkan Wenwood dan dalam pengklasifikasian partikel sedimen. Jadi berdasarkan ukurannya itu ada yang jenisnya itu kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Nah, kerikil juga itu terdiri dari 4 jenis berdasarkan dari ukuran dengan satuan milimeter. Pasir sendiri terdiri dari 5 jenis. Nah, itu juga berdasarkan ukuran dari milimeter. Jadi bisa dilihat langsung ya pada slide yang sedang berjalan ini. Nah, jenis-jenis sedimen umumnya itu terdapat 4 jenis. Yang pertama sedimen jenis lithogenous, kemudian ada biogenous, kemudian ada hydrogenous dan turbidity. Nah, apa itu lithogenous? Nah, ini biasanya berasal dari pengikisan batuan darat. Ya, sehingga dia terbawa ke laut melalui aliran sungai
baik itu sungai besar ataupun sungai kecil. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini juga membutuhkan waktu lama umumnya untuk sedimen lentiginous ini terbawa ke lautan ya. Nah, kemudian ada biogenos. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa bio ini adalah makhluk hidup. Nah, jadi dia merupakan sisa rangka ataupun sisa-sisa bagian tubuh lainnya dari organisme hidup, membentuk partikel atau pecahan sedimen tadi yang disebut dengan ooze. Nah, kemudian dia mengendap di perairan ya, jauh dari pantai. Nah, ini juga ada tipenya, ada dua tipe, yakni calcareous dan siliceous ya. Nah, ini berdasarkan jenis dari organismenya. Ya, dapat dilihat pada slide yang sedang berjalan ini. Nah, kemudian ada sedimen jenis hydrogenous. Nah, ini hydro ya, air. Ini berasal dari reaksi kimia bawah laut. Nah, jadi ada proses-proses atau reaksi-reaksi kimia yang terjadi di lautan. Nah, akhirnya membentuk partikel sedimen. Dan ini biasanya prosesnya itu cenderung lebih lambat, ya, membutuhkan waktu yang lama. Banyak ditemukan biasanya di daerah-daerah samudra, palung, atau dasar-dasar perairan yang dalam. Nah, karena memang proses reaksi kimia ini tidak berjalan cepat di dasar perairan. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sehingga dia cenderung terjadi perubahan batimetri di dasar perairan hingga memang proses reaksi kimia ini berlangsung. Nah, makanya umumnya ini ditemukan di wilayah-wilayah perairan samudra. Nah, kemudian ada sedimen turbidity. Nah, ini berdasarkan Kuenen dan Magliorini ya, mendefinisikan ini sebagai suatu sedimen yang diendapkan oleh mekanisme arus ya. Jadi dari namanya itu kita udah bisa nebak ya bahwa dia ini cenderung dipengaruhi oleh faktor fisik ya, arus. Nah, sedangkan arus ini adalah arus yang memiliki suspensi sedimen, mengaduk ya. Kemudian dia mengalir. Jadi mengaduk-aduk dan mengalir sehingga sedimen tadi cenderung teraduk ya. Nah, kemudian apabila dia memiliki kerapatan dan densitas, maka dia akan terjadi pecahan akibat dari adukan tadi, turbidity. Nah, ini jenis sedimen turbidity. Ya, ini juga bisa kita lihat bagaimana jenis-jenis sedimen yang tersebar di seluruh dunia. Yang paling besar itu merupakan calcareous ya. Nah, ini merupakan jenis sedimen yang berasal dari organisme, sisa-sisa organisme hidup, atau dikenal dengan istilah biogenos. Nah, ini yang paling besar komposisinya. Nah, kemudian ada red clay. Nah, ini cenderung lumpur ya, atau mungkin bisa kita sebut juga sebagai lanau. Nah, kemudian ada hydrogenous juga, itu di beberapa tempat seperti di wilayah Samudra Hindia ya. Nah, itu bisa kita lihat ada cukup besar ya pemetaan dari si hydrogenous sedimen ini. Nah, pada lokasi ini ya. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi singkat kali ini, dan saya sangat berharap kepada seluruh teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut baik dalam bentuk pertanyaan ataupun pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Insya Allah akan segera saya balas ya, fast respon, guna menyikapi proses diskusi kita bersama. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalam.